semuanya, perkenalkan saya Anggi Apriliani, yaitu sebagai host podcast PPG Calon Guru pada hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan seorang narasumber nih, yaitu mahasiswa PPG Calon Guru. Oke, silakan diperkenalkan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Rutasri Kamila Jabugu. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Katolik Santo Thomas. Oke, Kak Ruth ya, saya panggil Kak Ruth. Nah, Kak Ruth nih selama menjadi mahasiswa PPG pastinya sudah pernah PPL ya? Sudah pernah PPL, pastinya juga sudah melakukan yang namanya observasi, mau itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Boleh dong Kak diceritakan bagaimana proses pembelajaran selama di sekolah tempat Kakak PPL? Oke, baiklah. Jadi selama PPL kali ini kami sudah melakukan PPL selama 1 bulan ya kurang lebih. Nah, di sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana gurunya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Di kelas saya, guru Pamong telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, jadi di tempat Kakak PPL ini guru telah menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya? Mengelompokkan murid atau siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Oke. Nah, topik kita pada hari ini itu yaitu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Seperti yang kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu filosofi pendidikan ya. Oke. Begitu banyak pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini. Kira-kira dari sekian macam pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, apa sih yang Kak Ruth masih ingat atau yang Kak Ruth ketahui mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan? Baiklah, yang saya ketahui menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kita tahu bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara Ingarso Suntulodo Imadia Mangunkarso Tuturi Handayani, di mana guru di depan memberikan contoh kepada siswa, di tengah memberikan motivasi atau kekuatan, kemudian di belakang memberikan dorongan kepada siswa di dalam pembelajarannya. Nah, pembelajaran Ki Hajar Dewantara juga merupakan pembelajaran yang sedang kita alami saat ini, di mana guru harus menjadi fasilitator bagi siswa. Jadi pembelajaran itu sendiri harus berpusat kepada siswa. Mengenai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini tentang proses pembelajaran yang harus berpusat kepada peserta didik ya. Nah, ini kan merupakan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kira-kira dalam penerapannya di kelas, apakah ada tantangan ataupun jika pun ada tantangan, maka apa kira-kira solusi yang Kak berikan mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan ini? Baiklah, tantangan yang sedang dihadapi pendidikan saat ini, yang pertama yaitu tantangan dalam menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman, yang dimana solusinya yang pertama yaitu kita sebagai seorang guru harus mewujudkan keterampilan belajar di abad 21 ini dengan menggunakan teknologi yang tersedia. Kemudian di dalam pembelajaran kita juga harus mengikutkan lingkungan di dalam pembelajaran supaya murid itu belajar sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kurangnya keterlibatan orang tua untuk mendorong peserta didik lebih giat lagi di dalam pembelajaran. Jadi solusinya yaitu kita sebagai guru bisa untuk saling sharing kepada orang tua tentang bagaimana kondisi peserta didik itu di sekolah. Kemudian kita juga harus melakukan pertemuan rutin kepada orang tua itu kalau bisa dengan menggunakan pertemuan selama sebulan sekali misalnya. Kemudian juga kita sebagai seorang guru juga mengikutkan komite sekolah dalam berperan dalam melancarkan program yang ada di sekolah seperti itu. Oke, jadi itulah tadi beberapa tantangan serta solusi yang Kak Ruth berikan ya mengenai penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi itu saya tertarik nih dengan salah satu penerapannya yaitu mengenai keterlibatan orang tua ya. Jadi
Jadi pengalaman saya dulu selama saya menjadi peserta didik itu memang ada beberapa orang tua yang ketika dia melihat menyekolahkan anaknya di sekolah, setelah keluar sekolah dia sudah dibiarkan saja seperti itu ya. Jadi kadang pun beberapa orang tua siswa ini mereka tidak mau tahu bagaimana siswanya, bagaimana anaknya selama di sekolah. Kayak tanya PR-nya, kadang cuma apa yang dilakukan murid itu di sekolah, tidak mau bertanya. Karena juga beberapa faktor ya, mungkin seperti orang tuanya yang sibuk mencari kerja ya, orang tuanya yang sibuk di luar sana. Jadi ya itu merupakan sebuah tantangan juga ya bagi kita seorang calon guru ya. Oke, terima kasih. Nah itu tadi mengenai tantangan dan solusi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara nih. Nah menurut Kak Ruth, ada baiknya seperti apa sih strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Oke baik Kak, strategi yang dapat kita gunakan sebagai seorang calon guru nantinya yaitu yang pasti yang pertama mengupayakan dalam pembelajaran yang menyenangkan, di mana siswa merasa senang tetapi terfokus dengan materi yang diajarkan oleh guru, sehingga mereka dapat lebih memahami akan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan potensi siswa. Nah, seorang guru juga harus mengetahui minat dan bakat siswa itu sendiri, di mana kita sebagai seorang calon guru harus mengetahui individual siswa kita itu masing-masing. Kalau misalnya ada 30 orang siswa di kelas, jadi kita harus tahu nih satu persatu siswa kita itu minat dan bakatnya apa saja. Kemudian yaitu kita harus juga menghargai keberagaman yang ada di kelas, dan kita juga harus sebagai seorang calon guru harus menghargai perbedaan pendapat yang ada di dalam kelas. Kemudian yaitu kita juga harus sebagai seorang calon guru di masa depan pastinya kita harus mengembangkan terus metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang harus kita kembangkan di kelas, supaya pembelajaran di kelas supaya pembelajaran di kelas lebih bervariasi ya, dan tidak monoton seperti itu. Kemudian kita juga harus menciptakan komunikasi yang efektif antar guru dan siswa. Oke, baik. Jadi tadi ada beberapa yang dipaparkan oleh Kak Ruth mengenai strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini. Memang untuk menjadi seorang guru tuh sulit ya Kak sebenarnya. Salah satunya tadi adalah memahami karakter peserta didik. Apalagi kalau dalam satu kelas 30 orang, 30-nya itu harus dipahami oleh seorang guru. Dia harus tahu bagaimana dengan bakat siswa itu. Soalnya itu kadang juga kita harus mengenai bagaimana latar belakang ya, belakang keluarga si peserta didik. Kalau punya nanti kadang ada yang keluarga dari keluarga berpenghulu ya, ada yang dari keluarga cemara, kita sebutnya keluarga cemara. Pasti beda-beda ya kan Kak, bagaimana kesiapan belajarnya, kemampuan belajarnya, seperti apa minat dan bakatnya ya. Oke, jadi itulah tadi perbincangan kita mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ya bersama narasumber kita Kak Ruth. Oke, terima kasih ya Kak Ruth atas segala macam informasi yang telah diberikan. Oke, demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga kita dapat Baiklah, demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga segala macam hal yang disampaikan oleh narasumber kita tadi dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya juga, dan bagi guru-guru, calon guru yang akan ada di masa depan nanti. Oke, terima kasih atas segala macam waktunya. Saya Anggia Priliani, host dari podcast PTG Calon Guru, mengundurkan diri. Terima kasih.